Oke, izinkan saya share screen sebelum. Oke, ya. Insyaallah layarnya sudah terlihat ya, Umi Abi. Ya, insyaallah saya sebagai MC mohon izin untuk menyampaikan kegiatan hari ini. Insyaallah kegiatan pertama yaitu pembukaan yang sedang berjalan ini. Lalu nanti kita akan dengarkan pembacaan tilawah dari salah satu santri kita, santri Gerak Quran. Lalu dilanjutkan dengan sambutan-sambutan. Insyaallah nanti akan diawali dengan sambutan dari pendiri yayasan, Ustaz Taufik Zulkifli. Lalu dilanjutkan dengan PLT Mudir PTQ Gerak Quran, Ustaz Ibrahim Rozin, dan Bapak Yusuf, selaku Ketua Komite Orang Tua. Lalu acara utama, yaitu materi, akan dibawakan oleh Ustadz Wido Supraha, STMSI, dan lalu sebelum penutup akan ada beberapa pengumuman ya dari Komite Orang Tua dan dari Yayasan Geria Quran Indonesia, dan acara yang terakhir adalah penutup dan doa. Insyaallah kita langsung ke agenda kedua, yaitu tilawatil Quran yang akan dibacakan oleh Mujahidin Al-Bimawi, santri PTQ Gerak Quran Angkatan 8. Kepada Mujahidin Al-Bimawi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Mujahidin Al-Bimawi dari Angkatan 8. Insya Allah saya akan membacakan surah Al-Waqiah ayat 77 sampai ayat 80. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilum mir rabbil alamin. Shadaqallahul azim. Artinya, dan sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia dalam kitab yang terpelihara di Lauhul Mahfuz. Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran kepada Ananda Mujahidin Al-Bimawi yang telah membacakan tilawatil Quran. Insyaallah menambah keberkahan pada pertemuan kali ini, dan yang membaca serta mendengarkan akan mendapatkan pahala. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut ke sambutan-sambutan. Insyaallah akan kita awali dengan sambutan pertama dari pelaksana tugas mudir PTQ Geria Quran, Ustadz Ibrahim Rozin. Kepada Ustadz Ibrahim Rozin dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya. Salah satu nikmatnya kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat dengan keimanan yang baik, insyaallah, sehingga kita bersemangat dalam rangka bersilaturahmi secara online. Semoga tak mengurangi
nilai Astagfirullahaladzim, tidak mengurangi keutamaannya. Dan juga tak lupa salawat serta salam kita junjungkan juga kepada junjungan kita Nabi besar kita Rasulullah Muhammad SAW, suri teladan yang telah membunuh kita, yang membawakan cahaya Islam ke dalam hati-hati umatnya. Semoga kita kelak menghadap pada Allah dengan cahaya yang dibawakan oleh Rasulullah. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan ya, Umi Abi, Ustaz Ustazah, yaitu kajian atau gathering orang tua santri. Kali ini sudah masuk yang keempat ya, tidak terasa ya. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan bersama-sama membahas terkait apa itu sukses bagi para penghafal Quran. Semoga dengan materi ini kita dapat mengambil hikmah, kita dapat mengkalibrasi lagi. Jangan sampai kita sebagai ustadz, kita sebagai orang tua salah dalam menyikapi tujuan-tujuan dari santri-santri kita. Karena tujuan utama para santri kita adalah menjadi orang penghafal Quran yang sukses kan ya. Nah, yang sukses itu seperti apa? Kita akan sama-sama belajar pada pertemuan ini. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih atas kehadirannya bagi pembina yayasan Ustaz Taufik, kemudian dari perwakilan mungkin dari komite orang tua santri, tadi ada Pak Gustur ya, kemudian mungkin nanti hadir juga ada Pak Yusuf, atau sudah hadir ya Pak Yusuf ya? Hadir Ustaz, lanjut. Lanjut Ustaz. Ada, alhamdulillah. Ya, jadi saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya dan terima kasih juga atas kemarin bantuannya untuk kegiatan acara Hari Guru para Ustazah dan Bapak Ibu Guru PTK Gerakan. Alhamdulillah berjalan dengan lancar atas kerjasama dari para yayasan dan juga orang tua santri dan juga anak-anak santri PTK Gerakan. Semoga dengan berjalannya kegiatan kemarin juga dapat mengobati rasa lelah mungkin dari para orang tua kita di pesantren ya, para guru-guru kita. Semoga dapat meningkatkan lagi semangat mereka untuk membina, untuk memberikan cahaya, mengalirkan cahaya dari guru-gurunya kepada kita selaku murid-muridnya, dan juga semoga terus kita jadi orang-orang yang nantinya juga akan mengajar. Karena sebaik-baik manusia adalah bukan yang paling banyak prestasinya kalau kata Allah, tapi sebaik-baik kita adalah kita yang belajar dan juga mengajar Quran. Semoga kita di antara orang yang disebutkan dalam hadis tersebut. Mungkin itu sedikit sambutan dari saya. Selebihnya semoga apa yang berjalan di acara ini dapat kita ambil kebaikannya dan segala kekurangan dapat kita perbaiki. Dan saya mohon maaf apabila ada sedikit atau banyak kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Kurang lebihnya itu saja dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Ustadz Ibrahim Rozin yang telah memberikan sambutan untuk acara kita kali ini. Insya Allah selanjutnya akan ada sambutan dari Ustadz Taufik Zulkifli selaku pendiri Yayasan Tilawah Quran Indonesia. Kepada Ustadz Taufik dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyusirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Alhamdulillah wallazi alafa baina qulubina fasbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati, apakah sudah hadir ya Ustadz Dr. Haji Wido Supraha, STMSI,
yang akan memberikan taujih, memberikan pencerahan insya Allah hari ini dalam acara gathering santri atau orang tua santri PTQ Geria Quran. Kemudian Ustadz Ibrahim Rozin ya, yang hari ini menjabat sebagai PLT dari Mudir PTQ Geria Quran. Kemudian Bapak Ustadz Yusuf yang merupakan ketua ya dari Komite Orang Tua dan Wali Santri PTQ Geria Quran. Kemudian para asatizah ustazat dari PTQ Geria Quran yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu. Demikian juga para orang tua dan wali santri pesantren tahfiz Al-Quran Geria Quran dimanapun berada. Ya. Karena ini kan pakai Zoom, jadi di mana-mana saja ini bisa berada di mana saja. Alhamdulillah dengan fasilitas yang kita dapatkan di masa pandemi COVID ini, alhamdulillah kegiatan semacam ini bisa terus berlangsung. Kegiatan saling bersilaturahim, saling menimba ilmu, saling nasihat menasehati bisa kita lakukan walaupun secara fisik kita tidak berada di tempat yang sama. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan kita semua dan telah menakdirkan kita sebagai orang-orang yang terlibat dalam pendidikan Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, dan wabil khusus sedang mengharapkan agar anak-anaknya bisa menjadi hafizul Al-Quran. Sungguh luar biasa sebenarnya karunia ini, karena kalau anak-anak kita adalah para hafiz Al-Quran, maka insya Allah mereka akan punya kewajiban untuk memberikan mahkota kemuliaan bagi orang tuanya nanti di yaumil akhir kelak. Salam dan salawat senantiasa kita haturkan kehadirat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarga dan sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan Al-Quran yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian disampaikan kepada kita semua umat manusia bisa terus menjadi penyelamat kita hingga yaumil akhir. Kemanfaatan dari Al-Quran salah satunya dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW adalah khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarinya. Nah, ini adalah pertama-tama yang harus kita camkan, yang harus senantiasa menjadi pegangan bagi setiap umat Islam. Karena Rasulullah pun mengatakan bahwa kutinggalkan dua perkara kepadamu, dan jika engkau tetap berpegang teguh pada dua perkara itu, maka engkau akan selamat. Dua perkara itu apa? Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah sunnahku, atau tata cara hadis, ya, atau bagaimana Rasulullah berperilaku. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Karena sesungguhnya Rasulullah itu menjadi uswatun hasanah, menjadi contoh bagi kita semua. Nah, pada hari ini kita semua memiliki anak-anak atau anak didik yang sedang belajar Al-Quran. Dan mereka sedang mengamalkan hadis yang tadi. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang belajar Al-Quran. Dan sedikit banyak mereka juga sudah mengajarkan Al-Quran. Paling tidak ketika datang atau pulang ke rumahnya, ya, bisa mengajari kepada adiknya atau saudaranya yang lain, atau bahkan orang tuanya. Bahkan kadang-kadang kita mendapati bahwa anak-anak kita itu lebih pandai dalam membaca Al-Quran, ya, maka mungkin tidak ada salahnya kita juga bisa bertanya atau bisa belajar dari beliau, dari mereka, ya, sehingga mereka menjadi sebaik-baiknya umat, ya, yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Nah, kan tapi kemudian
kita juga sebagai orang tua tentu saja memiliki kewajiban, memiliki keharusan yang lebih ya. Jadi sebenarnya ketika kita mengirimkan anak kita untuk menjadi para hafizah, para penghafal Quran, para penjaga ayat-ayat Allah, maka ada pengorbanan yang besar, pengorbanan yang harusnya besar. Jadi bukan kita yang penting nanti kita bayar ya biaya SPP atau biaya uang masuk, kemudian kita taruh di pesantren, misalnya pesantren GEKI, kemudian sudah selesai, kita tidak perlu pikirkan lagi gitu ya. Nah kalau seperti itu tentu saja pengorbanannya ya cuma rupiah aja ya, atau cuma uang saja atau dana saja. Nah, sebenarnya bukan itu tentu saja yang diharapkan. Pasti sesuatu yang besar, sesuatu yang seperti dikatakan bahwa seorang yang memiliki anak penghafal Quran, maka akan berhak untuk mendapatkan mahkota kemuliaan atau jubah kemuliaan ya, atau yang lainnya di akhirat kelak. Itu kan sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa. Nah, pasti untuk mencapainya juga perlu perjuangan yang besar. Nah, saya kira selain pengorbanan dana, maka harus ada pengorbanan lain ya. Misalnya juga pengorbanan perasaan mungkin ya, ketika anaknya harus di pesantren, kemudian tidak bertemu dengan kita, dan kemudian juga kadang-kadang atau mungkin banyak hal yang terjadi juga akhir-akhir ini bahwa kita nggak tahu keselamatan anak kita di pesantren gitu ya, karena ada bullying atau kemudian ada yang lain ya, mudah-mudahan di GEKI tidak terjadi ya, atau bisa diminimalisir. Itu juga sebuah pengorbanan ya. Nah tapi kemudian pengorbanan atau hal yang perlu kita lakukan sebenarnya adalah bagaimana kita mengiringi ya anak kita yang sedang belajar Al-Quran dengan pertama tentu doa-doa harapan pada Allah Subhanahu wa taala, dan kedua juga kita harus mengikuti apa yang dilakukan anak kita. Kalau anak kita sedang belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, maka orang tuanya juga harus memperdalam, harus memperbaiki, harus menambah pengetahuannya tentang Al-Quran. Bukan hanya hafalannya, tapi juga bagaimana tadaburnya, bagaimana memahaminya, dan bagaimana mengaplikasikannya. Tentu saja dalam arti yang luas, karena sebagai orang tua, kita tentu sudah lebih mengerti tentang bagaimana hidup ini. Nah, itulah pentingnya ya hari ini gathering orang tua santri PTQ Gria Quran mengambil tema apa definisi suksesnya para penghafal Quran. Jadi anak-anak kita ini itu sukses kalau seperti apa? Apakah ketika anak-anak kita sini sudah selesai setoran 30 juz, kemudian sudah bisa tasmi 30 juz, kemudian mendapat misalnya mudah-mudahan dapat hadiah lagi dari GEKI untuk yang bisa tasmi 30 juz untuk umroh gratis gitu ya. Apakah itu ya tandanya dia sukses? Nah, saya juga mungkin bertanya-tanya ya. Mudah-mudahan sih tidak seperti sekedar itu ya, karena Al-Qur'an itu Rasulullah adalah Al-Qur'an yang berjalan, dan kita tadi harus mencontoh Rasulullah. Nah, mudah-mudahan nanti akan dijelaskan oleh Ustadz ya, Widi Supraha, ya, Dr. Haji Widi Supraha ini, bagaimana sebenarnya definisi sukses dari penghafal Quran. Dan ini saya kira penting bagi para orang tua, para wali santri, untuk bisa innamal a'malu binniyat, ya, niat awal kita menyekolahkan atau mengirim anak-anak kita ke pesantren tahfiz Gria Quran ini apa? Nah, kalau niatnya itu sudah benar, maka insya Allah ketika kita istiqomah untuk menjaga jalannya niat tersebut, anak-anak kita benar-benar memang akan memberikan mahkota kemuliaan, memberikan jubah kemuliaan kepada kita insya Allah di akhirat kelak. Ya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan hari ini. Mohon doanya kepada kami semua, kepada Yayasan Gria Quran Indonesia, kepada Pesantren Tahfiz Gria Quran Indonesia, dan kepada kita semua, para ustadz, ustazah, dan para orang tua dan santri-santrinya, bahwa insya Allah lembaga kita ini, pesantren kita ini benar-benar
benar bisa membawa kemanfaatan bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat sebagai amal jariah dari kita semua. Demikian saja, jazakumullah khairan katsiran atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khair kepada Ustaz Taufik Zulkifli yang telah memberikan sambutan untuk acara kita kali ini. Ya, jazakallah Ustaz. Insyaallah kita lanjut ke sambutan dari Ketua Komite Orang Tua, Bapak Muhammad Yusuf. Kepada Bapak Yusuf dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Zahid, Ketua Yayasan Santri Quran, Ustadz Terhandas Haji Muhammad Taufik Zulkifli. Semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan dalam memimpin dan memperjuangkan kebahagiaan dan kesejahteraan umat, insyaallah. Ustadz Rojin, para asatidz semua, orang tua wali santri, serta narasumber kita pada siang hari ini, Ustadz Dr. Haji Wido Supraha. Mudah-mudahan pertemuan siang hari ini penuh keberkahan. Tadi dengar suara Ustadz Taufik sejuk banget karena di belakangnya ada pantai itu. ada apa sepoi-sepoi pohon kelapa, masya Allah sejuk banget. Mengingatkan kembali kita sebagai orang tua, mudah-mudahan niatnya diluruskan dan tetap dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Singkat saja, yang pertama kami sebagai komite mengucapkan banyak terima kasih sudah terbentuk, sudah diresmikan. Mungkin ada beberapa kekurangan kepada informasi kepada wali santri terkait broadcast susunan pengurus gitu ya, yang mungkin nanti akan disiapkan oleh Ustadz Rojin. Tadi pagi juga sudah ketemu dengan Ustadz Rojin, sudah saling sharing bagaimana baiknya komite ke depan. Lalu yang kedua, kemarin juga kita sudah laksanakan terkait Hari Guru, itu Masya Allah 230 konsumsi sudah disiapkan, dan anak-anak senang, guru-guru senang, dan orang tua sebagai wali santri juga alhamdulillah tadi sudah disebutkan Ustadz Rojin ketemu anak-anaknya gitu ya, yang ada kesempatan, Masya Allah. Mudah-mudahan ini terus berjalan, terus bergulir manfaatnya untuk kebaikan kita bersama. Yang selanjutnya terkait program-program ke depan, insya Allah nanti lebih tersusun lagi, lebih tersistematis lagi, terutama terkait laporan penggunaan dana, penarikan dana, dan lain sebagainya, lebih transparansi lagi. Dan kemanfaatannya untuk kita bersama, tentu saja buat anak-anak kita di pondok, untuk support kegiatan program mereka yang memang secara komite tidak ada program baru gitu ya. Jadi kita niat di awal hanya ingin mensupport program-program yang sudah ada di pondok seperti itu. Jadi kami dengan beberapa pengurus lainnya, ada Gus Pur di sini, ada Umi Nasyo dan lain sebagainya, ingin mensupport program-program yang memang sudah ditetapkan di pondok gitu ya. Jadi kemarin misalnya Hari Guru sudah ditetapkan, kita mensupport di bagian konsumsinya. Dan selanjutnya seperti itu bergulir. Kalau memang nanti dibutuhkan ada program-program dari komite, tentu kita akan komunikasikan dengan pihak pesantren, dengan para orang tua juga, bagaimana baiknya ke depan. Yang terakhir, kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan anak-anak kita di pondok senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan lahir batin, dan tentu saja hafalan-hafalan yang mereka sudah hafalkan, tahap demi tahap bisa selesai, dan tentu saja dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan mereka dunia akhirat juga kebahagiaan buat kita. Dan doa kita juga untuk para asatiz atasnya, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan tambahan keikhlasan, tambahan kesabaran, dan tentu saja langkah-langkah beliau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah buat kita bersama pada siang hari ini. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan kemanfaatan yang lebih buat kita bersama. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kathiran kepada Bapak Yusuf selaku Ketua Komite Orang Tua PTK Geria Quran. Insyaallah kita akan masuk ke materi inti, tapi sebelum itu ada beberapa himbauan. Yang pertama, untuk orang tua santri yang sudah ada di dalam ruang Zoom untuk mengisi absen via chat ya. Insyaallah nanti absen ini untuk monitoring selanjutnya mengetahui gathering orang tua santri ini sudah wajib bagi seluruh orang tua santri PTK Geria Quran. Lalu himbauan kedua yaitu untuk mengaktifkan kamera jika dalam kondisi di mana memang bisa mengaktifkan kamera ya. Iya, insyaallah mengaktifkan kamera adalah salah satu adab juga, di mana di saat kita menuntut ilmu walaupun online, kamera harus ada selalu aktif sehingga kita sadar akan pentingnya ilmu yang disampaikan oleh materi kita nanti insyaallah. Setelah kita lanjut ke materi inti kita pada pertemuan kita kali ini, yaitu ada pemaparan materi dan diskusi dari Ustadz Dr. Haji Wido Supraha, STMSI. Beliau adalah Wakil Ketua Komisi Penelitian dan Pengkajian MUI Pusat. Beliau juga sebagai Wakil Ketua DPP PUI, sebagai Kepala Pusat Studi Islamisasi Sains Sekolah Pasca Sarjana UIK Bogor. Lalu beliau juga adalah dosen Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Insyaallah kepada Ustadz Wido dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Insyaallah terdengar, Ustaz. Jelas ya? Baik. Kita awali berdoa kepada Allah, mudah-mudahan waktu yang kita hadirkan pada siang hari ini bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan mutaqabbala. Hadirin wal hadirat, wabil khusus pembina Yayasan Geria Quran Indonesia, Al-Ustaz Al-Haj Muhammad Taufik Zulkifli, yang tercinta Ketua Komite Orang Tua Santri PTK Geria Quran, Bapak Muhammad Yusuf, begitupun para asatiz, asatizah, muadib, muadibah, baik yang berada di pondok pesantren maupun muadib, muadibah yang ada di rumah atau orang tua santri. Uhayyikum jami'an bi tahiyatil islamil khalidah wa tahiyatul islami salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah berkahnya dicurahkan kepada sahabat semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah semesta alam. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, sebelum saya lanjutkan lebih jauh, apakah suara saya jelas, pelan, atau keras? Pelan sih Ustaz. Pelan Ustaz. Iya. Kalau saya ganti begini, jelas. Sekarang jelas. suara saya jelas. Jelas. Lebih jelas. Lebih jelas. Baik, kalau begitu begini aja. Oke. Baik, para ayah bunda yang kemudian betul-betul mencintai Al-Quran, terbukti mendekatkan anaknya dengan geria Quran. Mendekatkan anak kita ke geria Quran, itu saja sudah sebuah prestasi hari ini. Ketika banyak orang tua yang tidak menjadikan Al-Quran dekat pada dirinya. Karena itu berbahagialah kepada para ayah bunda yang telah
mendekatkan anak-anaknya di PTQ Gria Quran, satu pondok pesantren tahfiz Al-Quran yang memiliki program intensif menghafal Al-Quran dalam kurun waktu 3 tahun. Insya Allah dimudahkan Allah. Ya, dan di PTQ Gria Quran ini baik anak usia SMP, SMA maupun lulus kuliah atau lulus SMA atau setara kuliah, ini adalah usia-usia pencarian jati diri, ya. Usia-usia biasanya juga lebih percaya teman-temannya daripada orang tuanya. Usia-usia di mana dia harus mengelola emosinya. Alhamdulillah dia didekatkan dengan komunitas orang-orang soleh. Ya, bagaimana mudah-mudahan capaian-capaian yang ditargetkan oleh Geria Quran mulai dari semester pertama harus selesai tahsin, semester 2 insya Allah 10 juz dapat, semester 3 10 juz lagi, semester 4 10 juz lagi, semester 5-6 nanti proses takrir, proses mutkin, maka insya Allah ini semuanya dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menarik menindaklanjuti tadi arahan daripada Al-Ustaz Al-Hajj Muhammad Taufik Zulkifli ketika disebutkan bahwa akhlak Nabi itu Al-Quran. Karena khuluquhu Al-Quran. Adalah akhlak Nabi itu Al-Quran. Maka saya menguatkan dan mendetailkan apa yang sudah disampaikan secara umum oleh pembina tadi. Yang pertama, ayah bunda semuanya, bahwa tujuan kita dekat sama Al-Quran adalah supaya iman kita bertambah. Ya, supaya iman kita bertambah. Makanya dalam Quran surat Al-Anfal disebutkan, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran itu, bertambahlah imannya. Ya, bertambahlah imannya. Nah, ini menarik. Karena orang kalau dekat sama Quran, imannya harusnya bertambah. Tapi syaratnya satu, yaitu dia dekat sama Quran bukan karena paksaan kedua orang tuanya, tapi karena dia sudah sadar bahwa dia butuh Al-Quran. Maka dulu Jundub bin Abdillah pernah men-share masa kecilnya. Ya, Jundub bin Abdillah pernah men-share masa kecilnya. Radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau adalah sahabat junior yang sempat mengenyam pendidikan ya dari Nabi dan sahabat-sahabat Nabi. Kata Jundub bin Abdillah, dulu saya itu bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kami waktu itu diajarkan iman sebelum kami diajarkan Al-Quran. Jadi kata Jundub bin Abdillah, iman dulu atau Al-Quran dulu? Ternyata jawabannya orang dulu itu iman dulu ditanamkan. Baru kemudian Al-Quran. Nah, ketika kemudian mereka ditanamkan iman, muncullah ya. Jadi yang disebut ditanamkan iman itu bukan diajarkan iman ya. Banyak orang merasa menanamkan iman, padahal dia baru mengajarkan apa itu iman. Ya. Jadi yang disebut menanamkan iman itu adalah membuat anak merasa bahwa Allah itu ada, merasa bahwa dia butuh Allah, merasa bahwa tidak ada tempat bergantung yang lebih baik kecuali Allah, merasa bahwa Allah itu maha baik, maha sempurna, maha pemberi rizki, ya, dan seterusnya. Itulah pelajaran-pelajaran awal yang bagus kita berikan. Ya, dan itu yang harus kita tekankan, bukan pelajaran bahwa Allah itu maha kejam, Allah itu punya neraka jahanam, Allah itu maha penyiksa. Tidak, bukan itu yang kita tekankan dalam penanaman adab. Tapi penanaman bahwa Allah itu adalah maha baik. Nah, kalau orang itu sudah mencintai Allah, dia punya segudang alasan kenapa dia harus nyaman dan bahagia bersama Al-Quran. Maka menjadikan anak kita bahagia bersama Al-Quran itu nomor satu sebelum kita bebankan dia dengan beban menghafal Al-Quran. Karena menghafal Quran ini berat. Ya, kadang-kadang kita ini nggak hafal Quran, tapi ingin anak kita
hafal Quran dengan alasan apa, Bunda? Ya, nak, kamu hafal Quran, nak, ya, supaya engkau nanti kasih mahkota buat mama, gitu ya. Padahal kita sendiri nggak pernah punya semangat untuk memberikan mahkota kepada orang. Yang muda punya semangat nggak memberikan mahkota sama orang tuanya? Aduh, berat, Ustaz. Ya, nggak bisa lah saya. Lah, kalau kita berat, bagaimana juga dengan anak kita? Sama, berat juga. Gitu kan? Nah, makanya bantulah anak kita, fahamilah, empatilah dengan mereka, bahwa ini bukan pekerjaan ringan. Ini adalah pekerjaan berat menghafal Quran ini. Pekerjaan yang mulia karena pekerjaan menjaga Al-Quran dari perubahan-perubahan. Ya, terlibat dalam usaha mewariskan Al-Quran itu dengan tidak diubah di zaman berikutnya. Itu diantara kerja-kerja peradaban. Baik, itu yang pertama. Kalau anak kita bahagia bersama Quran, maka insya Allah dia yang akan meminta beban. Bukan dia yang akan menganggap beban beragama itu beban. Yang kedua, ketika dulu Jundub bin Abdillah diajarkan iman, akhirnya dia mencintai Quran. Nah, barulah di sana Jundub mengatakan, maka ketika kami belajar Quran, iman kami pun bertambah. Nah, maka terjadi satu proses penambahan iman, pengokohan iman dengan membaca Al-Quran. Nah, pertanyaan saya, kenapa seseorang itu membaca Quran bisa bertambah imannya? Jawabannya karena dia membacanya menggunakan perasaannya. Perasaannya digunakan karena dia memahami kandungannya, memahami artinya. Maka ayah bunda catat Quran surat Shad, surat 38 ayat 29. Coba dibuka Al-Quran di rumah masing-masing. Quran surat 38 ayat 29. Ya. Apa Allah Subhanahu wa taala katakan? Saya bacakan ya ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran ini diturunkan kepadamu, wahai Muhammad, dengan penuh keberkahan. Untuk diapain? Untuk ditadabburi, ditazakuri, hingga cerdaslah akal manusia. Ada gelar namanya ulul albab. Ulul albab itu gelar yang nanti bisa diraih dengan dua cara. Salah satu caranya dengan tadabbur Al-Quran. Maka anak kita kalau hafal Al-Quran, apa keuntungannya? Dia bisa mentadabburi ayat Al-Quran kapanpun dan dimanapun. Sementara mereka yang tidak hafal Al-Quran hanya bisa mentadabburi Quran ketika ada mushaf Al-Quran di depannya. Dalam cara pandang demikian, berarti menghafal Quran adalah langkah pertama, tangga pertama dalam proses rihlah ilmiah seseorang. Pelajaran pertamanya, kalau kita mengambil jalur penghafalan Quran, itu baru tangga pertama, bukan tangga terakhir. Jadi ayah bunda, jangan kemudian berhenti narasinya, Ustaz, anak saya tuh yang penting hafal Quran udah cukup, Ustaz. Dia pasti soleh. Belum. Karena hafal Quran tapi dia tidak memahami kandungan Al-Quran, sangat mungkin dia tidak menikmati apa yang dia hafal. Makanya nanti khawatir banyak anak-anak yang menyetorkan tapi dengan terburu-buru, dengan cepat tapi dia tidak menikmatinya. Maka menyandingkan pelajaran tahfiz Quran dengan tadabbur, apalagi kalau dikuatkan dengan ilmu alat berupa bahasa Arab, ini akan mendorong percepatan luar biasa dari perjalanan hidup anak kita. Maka anak-anak kita dididik harus menjadi apa tuh? Satu, anak-anak kita dididik harus menjadi semakin cerdas. Karena anak kita punya tugas. Coba ayah bunda kalau lihat dalam Quran surat Al-Baqarah
Ya, rubuk yang pertama. Kalau saya sebut rubuk pertama berarti ayat 1 sampai 25 ya. Di dalam rubuk pertama, bukan rubuk pertama, rubuk kedua ya, yaitu ayat 26 sampai 43. Rubuk kedua bicara tentang Nabi Adam alaihissalam. Di antara kalimatnya adalah wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilum fil ardi khalifah. Betul? Jadi kita itu ya sejak zaman Nabi Adam sampai anak keturunannya, kita ini kan semua satu nasab. Sama-sama anak Nabi Adam alaihissalam. Narasinya sama. Kita harus menjadi sosok ya apa? Khalifatun fil ardi. Apa makna khalifatun fil ardi? Khalifah di muka bumi itu maknanya satu, wakil Tuhan. Dua, generasi pengganti. Tugasnya apa sebagai khalifah di muka bumi? Tugasnya satu, merawat bumi dari berbagai kerusakan. Dua, memakmurkan bumi dengan berbagai kebaikan. Nah, untuk bisa menjalankan tugas ini seseorang itu tidak cukup sekedar hafal Quran, dia harus memahami keilmuan secara utuh, tapi semuanya di bawah bimbingan Al-Quran. Itu yang pertama. Makanya kemudian Nabi Adam sendiri sebagai khalifatun fil ardi yang pertama, tetap di dalam rubuk yang kedua Allah mengatakan wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Kami ajarkan Nabi Adam itu dengan semua cabang ilmu. Ya, jadi diajarkan dengan semua cabang ilmu. Jadi jangan ajarkan kepada anak-anak kita, nak, ya, ini satu konsep yang tidak ketemu padanannya. Nak, belajarlah ilmu agama dan ilmu dunia ya, nak. Kita jangan sampaikan itu. Seakan-akan ada ilmu agama dan ilmu dunia. Nah, di sini saya ingin menyampaikan satu cara berpikir bahwa ketika seseorang itu disebut Islami, itu karena dia Qur'ani. Disebut Islami karena dia Qur'ani. Maka kalau disebut Qur'ani, Al-Quran itu dijadikan standar pandangan hidup. Al-Quran dijadikan standar pandangan hidup. Ya, standar pandangan hidup di mana? Standar pandangan hidup di dunia. Maka ilmu agama itu adalah ilmu yang berasal dari Al-Quran, supaya manusia bisa hidup di dunia dengan standar-standar Al-Quran. Apa sajakah standar Quran itu? Satu, standar kebahagiaan. Bahasa Qurannya dalam Quran surat Hud ayat 104, as-sa'adah. Lawan katanya kecewa, sedih, as-syaqawah. Yang kedua, standar kebenaran. Bahasa Qurannya al-haq. Lawannya adalah al-batil wad-dhalal. Al-batil misalkan liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batil. Ya, batil itu artinya apa, Ayah Bunda? Sia-sia. Yang kedua ad-dhalal, sesat. Bahasa Qur'annya apa? Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Apalagi sesudah kebenaran kecuali kesesatan. Banyak. Yang ketiga, standar kebaikan. Bahasa Qur'annya al-bir. Lihat dalam surat Al-Baqarah, misalkan Allah mengatakan laisal birra an tuwallu wujuhakum ila akhiril ayat. Laisal birra. Apa lawannya albir? Al-Quran menjelaskan lawannya albir adalah al-itsm, dosa. Semua orang punya standar baik, tapi para ahlul Quran dia tahu baik tidak baik berdasarkan Quran. Kalau Quran katakan ini baik, dia ikut. Kalau Quran katakan tidak baik, dia tidak ikuti. Berarti dia dosa. Maka sosok-sosok Qur'ani yang akan kita lahirkan adalah pertama sosok-sosok yang dia bisa hidup di dunia dengan bahagia, dengan benar, dan dengan baik. Dengan bimbingan Quran. Saat itulah
dia berada di jalan cahaya, di jalan yang lurus, jalan cahaya, An-Nur. Bahkan ada Quran surat cahaya, surat An-Nur. An-Nur, cahaya yang satu. Lawannya cahaya yang satu apa? Kegelapan yang banyak. Az-zulumat. Nah, engkau kokohlah di jalan cahaya yang satu ini. Jangan engkau ikuti jalan-jalan kegelapan. Engkau dengan cahaya Quran harus menerangi kegelapan. Manusia banyak yang hatinya gelap. Mereka dijadikan gelap supaya engkau bisa bergerak menerangi mereka. Maka anak-anak kita harus ditanamkan visi-visi. Visi-visi peradaban, visi-visi perjuangan. Sehingga dia menjadi pejuang. Nah, engkau harus nikmati doa. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Garis terdekat antara titik A ke titik B. Ya kan? Kalau Bapak, Ibu, Ayah, Bunda buat titik A, titik B. Apa garis terdekat dari titik A ke B? Garis lurus. Sementara garis yang lama, garis yang berkelak-kelak dan bengkok. Nah, itu adalah ilmu agama semuanya. Ilmu agama itu ya ilmu yang berbasiskan Quran untuk diterapkan di dunia. Maka jangan katakan, nak belajar ilmu agama, belajar ilmu dunia. Maka biasanya dia belajar ilmu dunia tapi tidak beragama. Nah, ilmu agama itu secara umum kalau kita buka Quran, ya kalau kita buka Quran, kita akan menemukan 3 jenis ilmu yang semuanya insya Allah masuk kategori ilmu nafi', ilmu bermanfaat. Kalau istilahnya Imam Al-Ghazali. Yang pertama, ilmu tentang agama kita. Biasa disebut ulumuddin atau ulumus syar'i. Ya, dia adalah satu ilmu yang tidak bisa kita ubah. Ilmu yang sifatnya tauqifiyah, tetap. Putus ya sambungannya. Iya nih. Kita buka dulu ya. Sepertinya koneksi internet Ustadznya tuh sepertinya. Iya, sepertinya koneksi. Kita coba komunikasikan dulu dengan Ustadznya, insya Allah nanti. Ustadznya segera masuk. As-sabru, as-sabru. Sabar kita tunggu. Insya Allah. Ustadz Hidup. Ya, mohon maaf. Oke, ya, insya Allah. Kendala online. Apakah kata terakhir yang tadi saya sampaikan? Apa tadi kata terakhir? Baik ilmu agama, ilmu dunia kali ya? Ilmu. Ya, ya baik. Ilmu syariat. Baik. Bapak Ibu semuanya, Al-Quran yang akan dihafalkan oleh anak kita, ya, Al-Quran yang akan dihafalkan oleh anak kita, itu pada faktanya mengandung 6.236 ayat, ya, 6.236 ayat, ya. Jadi dari 6.236 ayat itu, ya, ternyata, ya, sebagian besarnya itu berbicara tentang apa? Berbicara tentang, ya, ilmu-ilmu sosial. Apa itu ilmu sosial? Ya, ilmu tentang manusia dan bagaimana berinteraksi dengan sesama manusia. Itu ilmu sosial. Ya, ternyata kemudian pada faktanya
ketika anak kita belajar Al-Quran, dia akan mencintai ilmu-ilmu sosial. Itu pada faktanya begitu. Yang kalau hari ini ditelusuri lebih dalam, ya, ilmu-ilmu sosial itu adalah ilmu antropologi, sosiologi, edukasi, politik, ya, ekonomi, sejarah, geografi, sastra, dan ilmu humaniora lainnya. Ya, dan ilmu humaniora lainnya. Nah, karena itu kemudian, ya, seseorang itu ketika dia mentadaburi Al-Quran, dia akan mencintai ilmu sosial. Kalau dia ingin menyempurnakan ilmu sosial, dia pasti akan mencintai ilmu alam. Itu sunnatullahnya sudah seperti itu. Selama proses yang dilakukan adalah tadabbur. Contoh ilmu waris. Ilmu waris ini ilmu sains sosial. Tentang muamalah, tentang bagaimana merukunkan keluarga, tentang bagaimana menjaga hubungan baik di dalam keluarga dalam bab warisan. Tapi ilmu waris itu sudah ada rumusnya. Ayat 11, 12, 13, dan 176 dari surat An-Nisa. Kita nggak bisa tuh menjawab rumus-rumus itu, menggunakan rumus-rumus itu, kalau kita tidak mengerti ilmu alam. Fisika, kimia, matematika, biologi, khususnya matematika. Maka tidak mungkin banget seseorang yang dekat sama Al-Quran tapi nggak suka ilmu matematika. Itu mustahil. Selama dia mentadaburinya. Ya. Bahkan di antara ilmu yang paling mudah menanamkan iman ke dalam jiwa anak, mungkin bukan ilmu syariat dalam pengertian yang saya sebutkan tadi, tapi mungkin ilmu alam. Karena dia merasa. Contoh, ayah bunda coba buka Quran surat Al-Mulk. Al-Mulk, ya, surat keberapa itu? 67 ya. Al-Mulk, ya, ayat ke-19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffati wa yaqbid ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Allah mengatakan, kenapa kalian tidak sempat untuk memperhatikan bagaimana burung-burung itu terbang? Dia mengepakkan sayapnya, dia tidak mengepakkan sayapnya. Ketika dia tidak mengepakkan sayapnya, kok dia enggak jatuh? Siapa yang menahannya dari kejatuhan? Kecuali Ar-Rahman. Ini, ayat ini, ayah bunda, ini belajar tentang satu biologi, struktur tubuh binatang. Fisika, pelajaran tentang gerak. Tapi ditutup dengan pelajaran iman. Bahwa itulah makna Ar-Rahmannya Allah. Ar-Rahman itu kasih sayang Allah kepada manusia maupun selain manusia. Bahkan kepada muslim maupun kepada kafir. Itu rahmannya Allah. Terus apa yang kita kejar? Yang kita kejar, kata ulama, rahimnya Allah. Dari mana ini nanti kesimpulannya? Dari pengkajian tentang kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim di seluruh ayat Al-Quran. Jadi bayangkan Bapak Ibu, seorang penghafal Quran, dia dan dibekali ilmu alat berupa bahasa Arab dan kecintaan pada tadabbur, ini orang luar biasa. Dia akan bisa mengembangkan narasi-narasi ilmu sosial dan ilmu alam multidisipliner, ya. Bukan spesialistik hanya pada satu spesialisasi, multidisipliner. Bahkan dia bisa berbicara di forum-forum internasional dengan pakar-pakar sosial, pakar-pakar alam yang mereka tidak berbasis Quran. Dia bisa duduk bersama dengan narasi yang tinggi yang menenangkan jiwa siapapun. Baik muslim maupun kafir, selama dinarasinya dengan Quran, akan mendapatkan ketenangan. Karena apa yang disampaikan sejalan dengan fitrah manusia. Jadi, kerja-kerja kita ini masih panjang.
Kerja-kerja peradaban kita ini masih umurnya masih panjang. Makanya ayah bunda, kalau ayah bunda perhatikan, apa sih perintah pertama dalam Quran? Atau apa sih ayat yang pertama diturunkan? Kan ternyata bukan sholat. Bukan sholat. Bukan puasa Ramadan, apalagi jihad, apalagi umroh, apalagi haji. Ini yang saya sebutin diturunkan di Madinah. Ayat-ayat surat-surat Madaniyah. Tapi surat-surat Makkiyah 13 tahun, umur 40 sampai 53, ini pelajaran-pelajaran berfikir semuanya. Makanya kalau ada ayah bunda mengatakan, udahlah Ustadz, saya mah udah tua Ustadz, yang penting anak saya sajalah jadi soleh. Saya akan selalu tanya, Bapak Ibu umurnya berapa? Wah, umur saya baru 43 Ustadz. Bayangin, ada banyak orang umur 43 merasa tua, enggak pengen jadi pinter. Padahal Nabi Muhammad SAW jadi Nabi, baru belajar Quran umur 40 tahun. Dan terus belajar Quran, diturunkan ayat Quran sampai umur 63 tahun. Sementara kita hari ini merasa, udah cukup Ustaz, saya mah nggak usah belajar. Yang penting anak saya aja soleh. Tidak demikian. Karena buah itu tidak jatuh jauh dari pohonnya. Ya, seperti apa semangat anak kita, motivasi anak kita? Iya seperti kita. Nah ternyata ayat yang pertama kali diturunkan oleh di dalam Quran itu apa? Iqra kan, bacalah. Iqra, baca. Jadi didorong untuk berpikir, ya. Dan ketika seseorang itu berpikir, menunjukkan bahwa dia manusia. Karena yang membedakan manusia dengan hewan adalah pada berpikir. Ketika seseorang itu berpikir, berarti dia mensyukuri nikmat akal. Di dalam Al-Quran, kata akal tidak ada yang diwujudkan dalam bentuk kata benda. Aklun, nggak ada. Terulang 49 kali kata akal di dalam Quran, 49 kali semuanya dalam bentuk kata kerja. 24 kali afala ta'qilun, 22 kali afala ya'qilun, sisa tiganya mim ba'di ma aqaluhu yaqilu naqilu. Artinya ada inspirasi dari Allah, berfikirlah. Bahkan ditambahkan lagi dengan ayat-ayat yang lain. Afala yatafakkarun, afala karun. Belum lagi diingatkan lahum qulubun la yaqiluna biha, lahum qulubun la yafqahuna biha. Kalau ada orang dikasih akal, dia tidak berpikir, ya, kita berlindung kepada Allah, Allah gelari kita balhum adall. Dia lebih sesat lagi daripada hewan. Kenapa? Hewan tidak berpikir karena nggak punya akal. Tapi kalau manusia tidak berpikir padahal diberikan akal, wajar kalau Allah mengatakan adall. Maka pelajaran pertama dalam agama itu ternyata membuat manusia senang berpikir dengan akalnya. Ta'akul. Sehingga dia mengetahui, jadilah sosok alim. Alim itu sosok yang mengetahui secara bahasa. Maka apa yang dia ketahui itu hendaknya diapain? Ditafakuri. Hasil pemikirannya itu kemudian ditafakuhi. Jadilah dia sosok faqih. Sosok yang faqih itu ya melanjutkan pengembaraan dengan mentazakuri apa yang sudah dia sangat fahami. Maka proses panjang itulah yang disebut sebagai tadabbur. Dan ayat Quran itu luar biasa. Semakin ditadaburi, semakin banyak kandungan maknanya. Syaratnya satu, kita punya ilmu alat. Ya, kita nggak bisa ngarang. Oh, ini saya renung-renungkan. Qul huwallahu ahad. Ya, katakanlah Allah itu lahir di hari Ahad. Wah, kayaknya itu tuh maknanya. Bukan, itu namanya ngarang. Kita nggak punya ilmu alat, jadi kita karang-karang. Tapi kalau kita punya ilmu alat, terus kita renungkan, Masya Allah. Ya, dulu ulama perempuan pertama, Ahlul Quran, namanya Asma binti Abu Bakar, radhiyallahu ta'ala anha. Beliau pernah didapati membaca satu ayat Quran berulang-ulang lebih dari sejam. Sampai muridnya laki-laki waktu itu bertanya, wahai Bunda Asma, kenapa engkau mengulang-ulang satu ayat itu sampai lebih dari 1 jam? Ya, saya tidak berani mengganggumu. Kata Bunda Asma, gimana? Saya itu ingin mendapatkan pelajaran apa lagi ya
yang saya belum dapatkan dari ayat ini. Masya Allah. Jadi orang itu diingatkan dalam Quran, tidak ada pelajaran di dalam Quran itu, wahai ibu-ibu, kosongkan pikiranmu, gitu kan? Nggak ada. Ya, dalam Islam itu tidak ada pelajaran mengosongkan pikiran. Yang ada adalah pelajaran selalu mengiringi waktu itu dengan berpikir. Makanya itulah hikmah kenapa ada surat Makkiyah, ada surat Madaniyah. Surat Madaniyah itu isinya berat, perintah-perintah. Ya, kalau kita belajar agama langsung pada perintah-perintah, balik lagi kita keluar agama ini. Tapi kalau kita belajar dengan surat Makkiyah, kita jadi punya segudang alasan kenapa kita justru rindu dan butuh dengan perintah-perintah. Dan di surat Makkiyah itu kita belajar konsep tauhid, konsep penciptaan, konsep manusia, konsep adab, konsep dunia, konsep hari akhir, konsep nabi, konsep ilmu, konsep agama, konsep ibadah, konsep kebenaran, konsep kebaikan, dan konsep kebahagiaan. Ya, kalau kami di Sekolah Pemikiran Islam ini bahas ini 20 sesi. Ya, setiap sesi 3 jam, dikupas betul. Tapi memang setiap manusia, muslim, kafir, dia pasti akan bertanya, untuk apa aku hidup? Siapa aku? Dari mana aku diciptakan? Apa seharusnya agendaku? Apa nasibku? Ini pertanyaan-pertanyaan kalau nggak kejawab, orang tuh jadi malas, jadi improduktif, jadi lemah, jadi tidak bergairah. Makanya orang-orang beriman itu disebut iman karena dia aman. Jiwanya aman dengan konsep-konsep yang ada tadi. Akhirnya para ahlul Quran, dia punya 3 karakter. 1, cirinya bahwa dia ahlul Quran, dia berani, punya asyaja'ah. Berani itu nggak takut kalah dalam berkompetisi, nggak takut gagal dalam berusaha, nggak takut tua, nggak takut mati, nggak takut hantu, gitu ya. Nah, kalau ibu-ibu masih ada yang takut hantu, berarti kurang dekat sama Quran, ya kan? Kalau kita ingin anak kita nggak takut hantu, ibunya jangan takut hantu. Maka kalau kita masih takut hantu, yuk kita ngobrol lagi. Kenapa Bu ikut takut hantu? Ya saya dulu takut hantu, Ustaz. Soalnya waktu masih kecil, diajak ayah saya nonton film Kuntil Tanah episode 1, Ustaz. Bayarnya 25.000. Nah, itu berarti kurikulum orang tua kita. Jangan diulangi. Bapak Ibu jangan suka nonton telenovela hantu. Ngabisin waktu dan menanamkan penyakit ketakutan yang gak jelas. Gitu kan? Kenapa kita lebih percaya pada produser film daripada kepada Al-Quran? Misalkan. Kemudian, karakter anak kita itu akan menjadi termotivasi, at-tafaul, bahkan bisa memotivasi orang lain. Kemudian karakter anak kita tuh jadi tenang, sabar. Ya, dia seperti terkesan cepat dewasa, gitu ya. Sebenarnya bukan cepat dewasa, hanya saja banyak anak hari ini terlambat dewasa. Ya, karena kedewasaan dalam Islam itu terbangun di usia 18 sampai 20 tahun. Itu target pengadaban itu. Umur 18-20 tahun dia sudah mencapai apa? Mencapai target-target sosok yang siap menjadi khalifatun fil ardi tadi, gitu. Wah, saya pengen jadi khalifatun fil ardi. Iya, tapi kan harus ada kompetensinya. Apa kompetensimu untuk menjadi khalifatun fil ardi itu? Nah, itu diukur tuh, ya. Itu harus bisa diukur. Ya, misalkan untuk menjadi khalifatun fil ardi itu, ya, katakan misalkan dia fisiknya harus kuat, ya kan? Fisiknya harus kuat, ya. Kemudian jiwanya harus bersih, ya, dan seterusnya. Ya, jadi kalau diukur ya, ini salah satu contoh ukuran ya. Salah satu contoh ukuran yang dibuat oleh Kiai Hasan, ya, oleh Kiai Hasan. Jadi kalau kita pengen anak kita layak sebagai khalifatun fil ardi, maka ibunya, bapaknya juga harus punya kapasitas itu, ya. Akal kita harus cerdas dengan bimbingan Quran, kalbu kita harus bersih dengan bimbingan Quran, jasad kita juga harus kuat dengan bimbingan Quran. Yang kalau diturunkan, adab kita Qurani, jasadnya kuat, akhlaknya mulia, wawasannya luas, ekonominya mandiri, akidahnya bersih, ibadahnya benar, ya, semangatnya konsisten, waktunya terjaga,
urusannya teratur, kehadirannya bermanfaat. Masya Allah, ini bisa diukur satu-satu Bapak Ibu. Ya, diukur satu-satu. Ya. Ekonominya mandiri misalkan. Kita baca Quran, disuruh jadi orang kaya apa suruh jadi orang miskin sama Quran? Ya kan? Suruh jadi apa? Jadi orang kaya Bapak Ibu. Oke, Quran nyuruh kita jadi orang kaya dengan cara apa? Jadi karyawan atau dagang dan jual beli. Baca saja, misalkan Quran surat An-Nur, surat Cahaya, ayat 37 misalkan. Allah katakan, Rijalul la tulhihim tijaratu wala bay'un an zikrillah ila akhir al-ayat. Jelas bahwa kekayaan itu dibangun dengan jual beli. Berarti seorang ahlul Quran harus dididik tidak punya mental blocking dalam hidupnya. Dia harus menjadi orang yang mandiri. Ya, dia harus menjadi orang yang tidak bergantung kepada siapapun. Dan itulah wirausaha, entrepreneur. Dan dulu ulama-ulama Quran seperti itu. Gitu. Jadi ada ukuran-ukuran dalam melihat ya tumbuh kembang anak-anak kita. Ya, dalam melihat tumbuh kembang anak-anak kita. Ya, maka kemudian kalau kita lihat ya kalau apa misalkan saya kembali kepada narasi tadi bahwa kemudian seorang yang Qurani, maka kemudian satu tadi apa? Tidak ada dikotomi antara ilmu agama dan ilmu dunia. Itu yang pertama tadi saya sampaikan. Juga tidak ada satu kalimat dikotomi antara dunia dengan akhirat dalam pengertian begini. Jangan sampaikan kepada anak kita, nak, ya, nak, seimbangkanlah dunia dengan akhiratmu ya nak. Ini enggak ada dalilnya dalam Quran. Ya, bagaimana mungkin dunia dengan akhirat itu seimbang? Ya kan? Padahal akhirat itu kan realitas, dia waktu yang akan kita temukan. Di akhirat itu nanti ada jannah, ada an-nar. Pertanyaan kemudian, bagaimana kita bisa masuk jannah? Bagaimana kita bisa masuk an-nar? Quran menjelaskan itu. Maka ilmu agama itu adalah ilmu dunia, maka dia harus maksimal, tidak ada kata seimbang dunia akhirat. Semua cara hidup kita harus beragama. Insya Allah dengan cara itu, di akhirat nanti kita mendapatkan jannah. Ya, itulah tafsiran wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Nah, kita ini Bapak Ibu hidup ya. Jadi Bapak Ibu mendidik anaknya supaya apa? Kan supaya bisa keluar dari rumah nanti dan dia bisa dipercaya hidup di luar rumah dengan nilai-nilai kebenaran kan? Kan begitu intinya. Mau dia jadi apa nanti sesuai passion dan talentnya. Tapi nanti dia bisa hidup dengan benar. Nah, di luar rumah dia akan ketemu problem. Ya, aduh aku punya masalah nih, aku dibully, aku tidak diterima pekerja, macam-macam, banyak masalah. Aku perlu modal untuk dagang, macam-macam. Maka dunia pendidikan kita dan Al-Quran mendidik itu, bagaimana kita ini harus menjadi problem solver. Makanya pendidikan kita harus problem based learning. Ketika di luar rumah, manusia punya project tuh. Wah, umur sekian saya harus nikah. Umur sekian saya harus beli mobil. Umur sekian saya harus punya rumah. That is project. Maka dunia pendidikan kita harus membiasakan anak kita untuk punya cita-cita, untuk menciptakan project dan tahu bagaimana merealisasikan projectnya. Ya, makanya ikuti gaya Quran. Itu sudah menjadi satu kurikulum dalam dunia pendidikan kita. Sehingga kemudian dia menjadi satu capaian-capaian yang lengkap dan holistik. Ya, capaian-capaian yang lengkap dan holistik. Ya. Maka seorang anak itu oleh Al-Quran ketika dia mentadaburinya, dia akan didorong untuk bisa, ya, ini contoh kalau penurunan project based learning, ya, dia punya pemikiran saintifik, mengamati, mulai dari diajak mengamati tadi kan, Quran surah Al-Mulk ayat 19. Kemudian diajak untuk eksplorasi. Buka Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 17. Apa beda kalimat ro'a dengan nazara?
Ya kan? Apa bedanya? Kenapa dalam Quran surah Al-Ghasyiyah Allah menggunakan kata yanzuru? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat? Kenapa kalian nggak pernah melihat tentang ibil, anak unta? Bagaimana dia diciptakan? Kok bisa dia hidup 40 hari dengan minum sekali, menghasilkan susu, membawa barang tuannya. Dia bisa mengambil air dengan bibirnya yang tebal dari kaktus. Ini bagaimana? Kok bisa? Lakukan eksplorasi. Namanya pengamatan lebih mendalam. Kalau dia sudah melakukan eksplorasi, diajak diskusi aktif, menalar bersama. Itu gaya Al-Quran. Kemudian didorong untuk melakukan ekspedisi, traveling, piknik. 9 kali dalam Al-Quran Allah mengatakan, siru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Berjalanlah keliling dunia, perhatikan bagaimana ya rahasia-rahasia ilahiyah, bagaimana ya dampak-dampak mereka yang bermaksiat, macam-macam. Ya. Jadi orang kalau dia dekat sama Quran, motivasinya itu tadabbur kauni, bukan saja tadabbur qauli. Ya, ingat tadi saya katakan untuk jadi orang cerdas itu Quran menggelari dengan ulul albab, caranya satu dengan tadabbur qauli. Dalilnya Quran surat Shad surat 38 ayat 29 tadi kan. Kemudian tadabbur kauni. Ini kauni ini, ya alam semesta ini ilmu dari Allah. Al-ilmu minallah, al-ilmu bita'allum. Ilmu itu dari Allah, ilmu itu dengan belajar. Salah satu cara belajarnya adalah dengan membaca alam semesta. Baca Quran surat Ali Imran ayat 190 191. Misalkan di ayat tersebut Allah mengatakan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab, gitu kan? Jadi sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dalam pergantian siang dan malam, terdapat tanda bagi orang-orang yang cerdas akalnya. Siapa ulul albab? Menarik tuh. Ayat 191-nya Allah mengatakan apa? Alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dia selalu berpikir tentang ciptaan Allah, baik ketika sedang berdiri, sedang duduk, sedang berbaring. Dan ada satu konsep dalam Quran yang dia yakini betul, apa itu? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Tidak mungkin Tuhan menciptakan sesuatu itu sia-sia. Nggak mungkin ada sesuatu diciptakan sia-sia. Saya saja yang hanya nggak tahu apa ini maknanya. Kalau begitu saya harus terus belajar, Masya Allah. Jadi, ya bayangkan kalau kita sudah didorong oleh Al-Quran dengan gaya seperti ini, kita akan dibiasakan punya life skill memecahkan masalah. Creative thinking, critical thinking. Dia terbiasa berpikir kritis dan nanti akhirnya dia bisa berpikir kreatif. Gitu. Ya. Dan itulah kerja-kerja kita. Nah, kerja seperti ini, ayah bunda, ini berat. Kerja seperti ini berat. Makanya saya sering sampaikan, ini kerja berdua. Kerja ayah dan bunda nanti dibantu oleh sekolah. Ya, kerja berdua, kerja ayah bunda dibantu oleh sekolah. Makanya ayah itu ibarat kepala sekolah. Bunda itu ibarat wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Tidak benar kalau kemudian tugas mendidik itu bunda aja semua, itu mah tugas bunda, gitu kan? Tugas ayah mah kerja. Berarti dia belum patuh dengan pesan Nabi SAW bahwa Nabi mengatakan tidak ada pemberian terbaik dari seorang ayah kepada anaknya kecuali ketika dia meninggalkan apa? Adab yang baik kepada anaknya. Dia harus meninggalkan adab yang baik kepada anak-anaknya. Ya. Nah, jadi min adab bin hasanin. Maka adab itu dibentuk dengan proses pendidikan. Proses pendidikan itu salah satunya yang ngobrol, dialog. Maka jangan menjadi ayah-ayah yang diam. Harus menjadi ayah-ayah yang ngobrol. Buktinya dari 17 ayat ngobrol di dalam Quran antara orang tua dengan anaknya, 14 dialog dilakukan oleh ayah.
18 dialog dilakukan oleh ayah. 2 dialog dilakukan oleh bunda. 1 dialog dilakukan oleh ayah bunda. Yang tidak disepakati apakah dia Abdurrahman bin Abu Bakar dan seterusnya. Ya, makanya kajian-kajian seperti ini harus dihadiri lengkap oleh ayah dan bunda seperti keluarga Bu Nining R. Hadir suami istri kan. Masya Allah tuh. Berdua di capture. Cakep. Ya kan? Cakep. Makanya berdua. Karena ini berdua. Pemimpin narasinya itu siapa? Ayah. Tapi karena ayah waktunya terbatas, dia harus mencari nafkah dan seterusnya. Dia kasih kepada anak itu konsep besar. Nanti turunannya bunda itu mudah. Jadi bunda nggak merasa seperti single parent. Anak-anak itu kalau ayahnya bicara, didengar. Itu ekosistem homeschooling. Tapi pendidikan itu kan ada homeschooling, school schooling, dan environment schooling. Tiga-tiganya disukseskan. Nah, ketika kita masuk dengan school schooling, kita berinteraksi dengan gereja Quran, pada saat itulah kemudian akan ada hal-hal yang dibantu oleh gereja Quran untuk mengokohkan adab daripada anak kita. Ya, nah disitulah kemudian pesan-pesan guru terkadang juga jauh lebih efektif dibandingkan pesan-pesan dari ayah sama bundanya di rumah. Ada level yang lebih berkesan di sana. Nanti ada lagi environment schooling. Ini pesan-pesan yang datang dari presiden, dari RT, RW, Pak Lurah. Ini juga dalam aspek-aspek tertentu dirasa lebih efektif gitu. Ya. Baik. Nah, karena itu kemudian karena waktunya sudah lebih 5 menit, ya kan? Nah, kira-kira sampai di situ dulu lah. Kira-kira materi kita pada sore hari ini ya. Tapi ayah bunda meskipun sore, semangatnya harus pagi, ya kan? Jadi semangat pagi semuanya, ya mudah-mudahan kelelahan ayah bunda mendidik anak-anak bergandengan tangan berjamaah suami istri, bergandengan tangan rumah dengan sekolah. Kelelahan ini dicatat Allah sebagai sebuah amal unggulan kita. Jangan menjadi orang tua yang menyesal, yang baru sadar di usia akhir bahwa dia masih punya hutang pengasuhan dengan anak-anaknya. Mumpung kita hari ini masih punya anak, meskipun dia sudah usia SMP, SMA, kuliah, maka nikmati kebersamaan dengan mereka. Mudah-mudahan kelelahan-kelelahan kita diganjar dengan jannah, kelelahan-kelelahan kita semasa dia lillah, insya Allah akan bermanfaat bagi dunia dan akhirat kita. Demikian, aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khair kepada Ustadz Widu Supraha yang telah memberikan materi hari ini. Bagaimana memberikan pemahaman akan pentingnya kita memahami, mentadaburi Al-Quran sehingga mempermudah baik itu kita atau anak kita dalam pelajari ilmu-ilmu dunia, ilmu-ilmu yang insya Allah bisa menjadi bekal kita dan anak kita untuk menghadapi dunia ini, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut ke sesi tanya jawab. Sistem sesi tanya jawab hari ini insya Allah tanya langsung dengan fitur raise hand ya. Lalu nanti akan kita buka izin untuk open mic-nya. Karena memang waktunya cukup terbatas, hanya 2 pertanyaan saja. Mungkin 1 dari Umi, 1 dari Abi, begitu mungkin ya. Agar lebih mudah. Nanti kita pertanyaan dulu, baru nanti Ustadz menjawab. Wah, di sini udah ada 3 orang yang bertanya. Yang pertama mungkin dari ini Uminya Nadia Safwa. Betul ya? Umi Nadia Safwa. Boleh dipersilahkan. Langsung di-unmute. Boleh Umi, silahkan. Ini Umi atau Abi? Tidak terlihat soalnya di kamera. Oke, kita untuk bersingkat waktu mungkin kita lebih dulu ke Abi dulu kali ya. Boleh ke Bapak Cak Guspur. Pak Guspur, dipersilakan untuk bertanya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Izin pertamanya Ustadz Wido. Boleh, silakan. Ya, Cak Gus Pur. Tadi dijabarkan atau dipaparkan terkait dengan tuntunan dalam Al-Quran adalah kita Itu jadi penutup Sundanya ketinggalan itu. Ya Ustaz. Dia disarankan untuk entrepreneur gitu Ustaz ya. Nah, ini juga yang sedang jadi buat kami itu ada beberapa tantangan gitu. Karena di beberapa sekolah yang pernah dialami anak-anak kami itu justru dilarang berjualan gitu Ustaz. Jadi dilarang berjualan, tapi karena kami menganggap buat kami itu penting, ya akhirnya melanggar pun kami anggap benar gitu. Nggak apa-apa, yang penting kamu jualan. Bagaimana kira-kira sikap yang seperti itu yang bertentangan dengan kebijakan sekolah itu, Ustaz? Itu aja mungkin Ustaz sementara. Terima kasih. Oke, ya jazakallah khair Pak Gus Pur. Insyaallah Ustaz, sebelum jawab kita dengarkan satu pertanyaan lagi ya. Boleh? Mungkin yang lain langsung Pak Yusuf ya. Baik, pada Pak Yusuf yang bertanya. Baik, curhat Ustadz. Ada fakta nyata gitu ya di beberapa teman ketemu dengan orang tua ketika anaknya sudah lulus dari pesantren, dari SDIT ketemu Al-Quran, terus SMP, SMA, pesantren. Ketika selesai lulus, anaknya ditanya mau lanjut kemana, nak, gitu. Nah, jawaban anaknya ya sangat cukup mengagetkan lah ya saat itu. Katanya ingin keluar dari yang Quran gitu. Jadi ingin beda nih. Katanya sudah agak jenuh karena dari kecil di sekolah terpadu seperti itu, Ustaz. Nah, menyikapi keinginan anak seperti ini seperti apa? Apakah harus diikuti atau tetap keinginan kita agar tadi tuh terus bersama Al-Quran? Itu yang pertama. Yang kedua singkat saja, ketika tadi dia sudah dekat dengan Al-Quran, terus akhirnya jadi ulama itu. Nah, kekosongan pos-pos lain misalnya seperti dokter, terus misalnya tentara atau panglima angkatan bersenjata, ini nanti siapa yang akan mengisi Ustadz? Seperti itu. Terima kasih. Ya, jazakallah khair kepada Pak Yusuf yang telah memberikan pertanyaan. Alhamdulillah sudah 2 pertanyaan, langsung dibantu jawab pada Ustadz Wido, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam menyusun kurikulum tidak boleh berbasis perasaan. Bahkan dalam hidup ini tidak ada yang basisnya perasaan. Tapi berbasis ilmu, dan ilmu itu ada di dalam Al-Quran, sumber dari segala sumber ilmu. Karena itu kemudian balutlah perasaan kita dengan ilmu. Dan ilmu menjelaskan bahwa laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Teladan terbaik itu siapa? Nabi. Teladan Nabi pada umur berapa? Dalam seluruh umurnya. Makanya ulama menulis kitab Sirah Nabawiyah. Supaya kita belajar dari peri kehidupan Nabi sejak lahir sampai wafat. Seandainya kita hanya belajar ketika jadi Nabi, niscaya ulama tidak menulis sebelum menjadi Nabi. Dan banyak sekali orang yang mengambil pelajaran dari kehidupan Nabi sebelum jadi Nabi. Termasuk kehidupan masa usia dininya, usia dasarnya, dan usia menengahnya. Pada faktanya, sejak usia dasar, umur 6 sampai 8 tahun, kelas 1 sampai kelas 3,
Abdul Muttalib mendekatkan dia untuk bisa menggembala kambing, bahkan unta. Nabi pernah hilang ketika menggembala unta. Ternyata beliau mengajak untanya jalan agak jauh di kelas 3. Kemudian pada faktanya umur 8 tahun sampai umur 20 tahun, Abu Thalib ya, yang hadir selama 42 tahun kehidupan Nabi, ya kan? Abu Thalib yang hadir selama 42 tahun kehidupan Nabi, itu umur 8 sampai umur 20 tahun mendekatkan Nabi dengan perdagangan. Nabi dibiarkan untuk menjual jasa berupa menggembala kambing dengan bayaran dirham. Nabi diajak ke luar negeri, ya, dari Makkah ke Madinah itu 500 km. Madinah ke Syam, Syam itu Irak, Suriah, Libanon, Palestina, ya, itu 700 km. Anak usia lulus SD diajak untuk ke luar negeri. Fisiknya kuat benar itu. Karena naik unta, panas. Di sana dikenal wawasan, ini loh produk orang-orang Syam, ini loh, ketemu orang-orang besar. Jadi mental berdagang itu dibangun dengan mental pengamatan, mental jaringan pertemanan, mental cita rasa kebagusan produk, ya, mental tata cara berdagang, creativity, itu yang dibangun. Jadi orang itu jadi pedagang, enggak ujuk-ujuk lulus kuliah jadi pedagang. Yang paling mahal itu adalah mental. Makanya tadi saya katakan mental blocking. Banyak orang enggak jadi kaya karena dia malu untuk dagang. Kita punya anak enggak mau kerja di kantor, pengennya jadi pengusaha bakso. Kita yang melarang. Harusnya kita yang setuju. Silakan. Anak sekarang jualan bakso enggak seperti penjual bakso hari ini. Dia akan punya ilmu packaging. Dia akan punya satu rencana untuk meningkatkan jumlah gerai, dan itu baru satu bisnis. Dia akan kembangin lagi bisnis lainnya dan seterusnya. Ya, makanya Nabi SAW katakan, ya, cemburulah kalian pada 2 jenis orang, ya kan? La hasada illa fisnatain. Satu, rajulun atahullahu malan, yang kedua rajulun atahullahu hikmatan. Ya, yang punya harta banyak punya ilmu, harta banyak ilmu. Jadi agamanya mendorong seseorang tuh semakin bertambah umur, nambah uang, nambah ilmu. Supaya dengan uangnya dia bisa berbagi, dengan ilmunya dia bisa berbagi. Begitu tuh narasi Quran. Nah, maka kemudian kalau kita membangun sekolah, narasi mana yang terbaik? Kecuali apa yang sudah disampaikan baik di dalam Al-Quran, narasi yang menjadi pedagang, di dalam As-Sunnah, dari kehidupan Nabi SAW. Gitu. Jadi kita tidak akan mengatakan dia baik atau tidak baik atau bagaimana seterusnya. Fakta menunjukkan ilmunya berbicara seperti itu. Nah, tentu saja yang paling mahal itu adalah dalam perdagangan itu mental, ya. Nah, bagaimana membangun mental jualan bagi anak usia SD misalkan? Itu mental creativity, ya kan? Mental pengembangan produk, sampai mental jualan, tidak ada masalah. Dan itu dilatih, ya, di banyak sekolah-sekolah internasional itu dilatih anak-anak, ya, termasuk etnis-etnis tertentu itu sejak kecil anaknya sudah dilatih untuk jadi pedagang, ya, dan beserta seluruh turunan yang kalau kita kaji panjang. Jadi itulah faktanya, ya, itulah faktanya. Jadi jangan khawatir ada ekses-ekses negatif. Ya, justru khawatirlah kalau anak kita kemudian tidak punya cita-cita menjadi seorang pengusaha. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau anak kita setelah lulus SMA ingin keluar dari pelajaran-pelajaran yang Qur'ani? Nah, ini menarik. Ya, patut diduga selama ini anak tersebut dia didekatkan dengan aktivitas Quran, tapi dia tidak nyaman dengan Quran. Dia tidak paham dengan Quran. Itu yang sebenarnya harus kita khawatirkan. Ya, di luar negeri itu alasan kenapa seseorang mengatakan sesuatu, melakukan sesuatu itu selalu didahulukan. Why saya melakukan ini, Mama? Why? Itu sejak usia dini aja anak-anak udah why begitu pertanyaannya. Ya. Ya, jadi tidak ada pelajaran tuh, nah pokoknya, gitu ya, nggak ada. Pokoknya kamu harus hafal Quran. Pokoknya kamu harus di SDIT. Pokoknya nggak ada ilmu pokoknya. Ya,
Pendidikan itu memahamkan. Anak kita belum paham, sabar, terus kreativitas untuk memahamkan. Kenapa engkau harus butuh sholat? Kenapa engkau harus rajin? Kenapa harus semangat? Why itulah pendidikan. Ya nanti bisa dilanjutkan how-nya bagaimana, when-nya bagaimana, where-nya di mana, gitu kan? Jadi hidup ini sampaikan sama anak kita, karena kalau sudah lulus SMA itu sudah thinking, kita ini sudah sahabat, ya kan? Nah, ada nggak orang hidup bebas dengan nilai, netral gitu? Nggak ada, ya kan? Ah, saya mau bebas, saya mau netral, Ustaz. Saya tidak berposisi. Tidak berposisi, nah itu berposisi juga, yaitu berposisi untuk tidak berposisi. Sadar nggak tuh? Gitu kan? Oh iya juga ya, dia aja berpikir nalaristik. Jadi orang nggak ada bebas nilai, tidak ada value free, semuanya value laden, terikat nilai. Kalau engkau ingin hidup dengan membuang nilai Quran, maka engkau pakai isme yang mana? Sok pilih. Tawarkan ke dia, mau pakai mana nak? Kapitalisme, sosialisme, ateisme, liberalisme, pluralisme, ya, nilai-nilai Cina, India, Yahudi, ya, Yunani kuno, yang mana nak yang mau engkau pakai? Ah, saya nggak pakai nilai mana-mana. Itu nilai juga, yaitu nilai nggak kemana-mana, gitu kan? Apakah engkau yakin dengan nilai tidak kemana-mana ini engkau akan sukses dunia dan akhirat? Aja ngobrol. Nah, kemudian yakinkan ketika dia oke, kalau aku butuh nilai. Nah, yakinkan kepada dia bahwa nilai Quran itu nilai yang universal. Karena dia datang dari Allah. Isme-isme yang tadi disebutkan ini pemikiran manusia semuanya. Layakkah kita bergantungkan masa depan kita dengan pemikiran manusia? Kenapa kita tidak ikut dengan apa yang sudah Allah jadikan panduan bagi kita? Jadi nggak mungkin secara logis orang itu membebaskan diri dari Quran kecuali dia ikut pandangan manusia. Nah, berarti kita sudah meninggalkan yang tinggi kepada yang rendah. Nah, ini harus diajak ngobrol. Ngobrolnya sambil ngopi. Ya kan? Nah, kalau anak SMA itu sudah sambil ngopi. Ngopi, kita ngobrol-ngobrol. Ya, jangan nyalah-nyalahin. Jangan kita salahin. Ente itu sesat. Ninggalin Quran, neraka jahanam. Enggak begitu, ya. Ngobrol orang tua tuh ngobrol santai, fasilitator positif. Kita tuh memfasilitasi cara berpikir dia sampai pada kesimpulan. Wah, saya mau kuliah di sana aja. Cakep, bagusin aja. Bagus. Ya, yuk kita ngobrol gimana arahnya. Ya, itu aja arah motor ke sana sampai kepada tujuan. Nanti cara berpikirnya itu loh yang harus kita tinggalkan sama anak kita. Ya, bukan hasilnya harus ke sana, enggak. Cara berpikirnya itu. Ya. Oke, itu ya. Jadi ini perlu ngobrol. Nah, berikutnya, Ustadz, kalau anak kita jadi ulama, gimana dengan dokter, gimana dengan tentara? Nah, ini tergantung perspektif seseorang tentang siapa ulama. Siapa itu ulama? Ulama itu Ustadz yang tukang khutbah, Ustadz. Yang dia ceramah. Dia yang bukan. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ulama itu adalah orang yang kenal Allah sehingga dia tunduk kepada Allah dan siap diatur oleh Allah. Orang itu ulama. Terus dia nyari makannya dari mana? Oh, macam-macam. Ada yang jadi dari dokter, ada yang jadi dari tentara, ada yang jadi dari dagang, dan seterusnya. Meskipun sebagian yang saya sebutkan tadi itu tidak layak disebut mencari nafkah. Misalkan jadi dokter, bukan mencari nafkah dari dokter. Kita ingin khidmah, ya, melayani umat dengan jadi dokter. Tentara, saya ingin ya menjadi penjaga negara. Ya, bukan cari kerja, bukan cari nafkah. Kalau narasi kita cari nafkah dari tentara, nanti kita main proyek di tentara. Kalau kita ingin cari nafkah dari dokter, nanti kita main proyek dari obat, gitu kan? Kalau kita ingin jadi kaya dari presiden, nanti kita jual tanah negara dan seterusnya. Jadi posisi-posisi itu adalah posisi khidmah. Jadi dosen, jadi guru itu khidmah. Tapi kalau dia dilakukan oleh ulama itu luar biasa. Ya, nah makanya kalau anak-anak kita sudah di level menengah, temukan apa passion dan talent anak-anak kita. Apa passion mereka, talent mereka. Iya kan? Al-Qaradawi misalkan, Allahu yarham, ulama besar yang baru wafat tahun ini, itu anak-anaknya nggak ada yang jadi jadi dosen agama, jadi pengajar agama, nggak ada. Rata-rata jadi ahli nuklir, jadi ahli fisika dan seterusnya. Tapi mereka ulama. Mereka kalau disuruh bicara agama, ilmu fardu ain, fardu kifayah, mereka bisa ngomong.
tapi mereka punya passion ingin berkhidmah di bidangnya masing-masing. Gitu. Nah, makanya menjadi seorang yang alim, sosok-sosok ulama, itu harusnya menjadi target kita semua. Nah, tentang kemana anak kita posting, itu nanti tergantung kebutuhan negara. Kita lihat negara butuh ini, tawarkan. Nah, engkau mau nggak mengisi posisi ini? Nanti sini, mengisi posisi ini. Jadi kalau anak kita kuliah setelah lulus SMA, kuliahnya itu bukan dalam rangka cari kerja. Kuliahnya itu dalam rangka, oh, saya akan mewakafkan umur saya untuk memperjuangkan Islam melalui jalur ini. Untuk ini saya butuh ilmu ini. Maka saya akan belajar S1 ini, S2 ini, S3 ini, supaya saya bisa lakukan tugas itu di sana. Jadi narasinya narasi memenangkan Islam yang harus kita tanamkan kepada anak kita. Supaya dia punya narasi besar. Gitu ya. Saya kira demikian. Wallahu ta'ala. Jazakallah khair pada Ustadz Wido yang telah memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan orang tua santri. Insya Allah sesi tanya jawab sudah kita tutup. Kita lanjut ke agenda berikutnya, tapi sebelum lanjut ke agenda berikutnya, kita foto bersama dengan Ustadz Wido dulu, insya Allah. Kepada orang tua santri yang ada di ruang Zoom, boleh untuk dinyalakan kameranya, kita foto sebentar untuk dokumentasi acara hari ini. Boleh kepada orang tua santri yang ada di ruang Zoom untuk menyalakan kamera, agar kita bisa foto bersama dulu. Ya, alhamdulillah hari ini ada 56 orang tua santri yang telah menyisihkan waktunya dan hadir dalam kegiatan kita kali ini, alhamdulillah. Oke, foto di slide pertama. 1, 2, 3. Foto slide kedua. 1, 2, 3. Foto di slide ketiga. 1, 2, 3. Ya, alhamdulillah. Sekali lagi jazakallah khairan katsiran kepada Ustadz Wido yang telah menyampaikan materi pada gathering orang tua santri PTQ Geria Quran yang keempat kali ini. Ya, terima kasih Saya mohon Ustadz. izin ya. Ya, insyaallah Ustadz. Jazakallah atas materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencerahan luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah untuk selanjutnya, sebelum kita tutup ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibrahim Rozin selaku pelaksana tugas Mudir PTQ Geria Quran kali ini. Kepada Ustadz Ibrahim Rozin dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pengumuman ini saya izin share screen ya. Boleh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada kesempatan ini saya izin untuk menyampaikan beberapa informasi untuk para orang tua santri. Yang pertama terkait rencana setelah dengan komite kemarin dan tadi sudah berbicara lagi dengan Pak Yusuf, alhamdulillah bisa bertemu langsung. Kita sedang mempersiapkan untuk pengadaan iuran bagi orang tua santri. Mungkin ini akan diinfokan lebih lanjut dengan publikasi yang resmi ya. Saya mohon maaf belum bisa menyampaikan saat ini karena memang belakangan agendanya cukup banyak ya. Tapi insya Allah ini akan kita mulai bulan Desember. Publikasi nanti akan berisi teknis pengumpulan jumlah yang insya Allah besarannya kita nggak banyak-banyak, 50.000 dulu per bulan rutin, dan akan dievaluasi nanti setiap bulannya oleh para komite. Dan ini akan
didampingi ya oleh pihak pesantren berupa nanti ada sistem pengawasan dan ada surat ketentuan untuk teknik pengumpulan dana dari orang tua santri. Kalau nanti akan dikelola oleh komite dan tetap diawasi oleh bagian pesantren. Kemudian pengumuman yang kedua adalah mengingat hari ini sudah akhir bulan November, kami dari Pesantren Gria Quran mengajak lagi ya kepada Umi Abi mungkin yang masih belum untuk menyelesaikan iuran untuk pembayaran rihlah yang akan kita lakukan bulan Februari awal nanti. Semoga dimudahkan untuk bisa menyelesaikan iuran tersebut pada bulan Desember. Sehingga setelah libur nanti kita sudah mulai untuk fokus mempersiapkan kegiatan. Adapun jika ada kendala, harap untuk bisa konfirmasi langsung kepada panitia yang bersangkutan. Kalau sudah ada di grup-grup kami ya, dan Abi terkait rihla ini. Kemudian yang ketiga, ini ada informasi. Singkat saja ya, karena sudah mau asar. Tadi saya dengar juga kan dari Pak Gus Pur ya, tadi saya bertanya soal masalah bagaimana agar kita bisa menanamkan entrepreneur pada anak. Kebetulan dari pesantren juga terpikir juga bahwa ya qadarullah ya Umi Abi ya. Ternyata anak-anak Umi Abi kami saksikan di sini selama membina di sini memang anak-anaknya ini cukup kreatif gitu. Banyak hal yang dibuat oleh mereka begitu. Sampai saat ini mereka juga cukup aktif untuk membuat kegiatan seperti kemarin membuat kegiatan Hari Guru, kemudian membuat produk-produk alhamdulillah didampingi oleh beberapa ustadz-ustazah dan juga dibantu oleh program-program dari sekolah terbuka dari pemerintah dan juga program dari pesantren sendiri. Kita sudah membuat beberapa hal di luar menghafal, tapi ini tetap dalam rangka untuk kita mengimplementasikannya dalam rangka mentadabur, yaitu kita membuat program-program ekskul kewirausahaan dan insya Allah selanjutnya kita akan menambah kegiatan tersebut, fasilitas tersebut untuk menambah kapasitas santri, yaitu dengan pembangunan koperasi. Jadi di koperasi kali ini kita akan menghimpunlah modal kebersamaan dari keluarga Gria Quran, dari segmen Ustadz dan juga segmen santri, dan juga mungkin segmen alumni. Kita akan membangun sebuah usaha yaitu koperasi PTK Gria Quran yang nantinya akan menyediakan segala kebutuhan santri dan juga membantu untuk segala bentuk pengembangan keluarga Gria Quran, baik dalam bentuk usaha atau mungkin pinjaman, seperti itu. Jadi ini sebagai intro saja Umi Abi, dan rencananya memang bulan Januari nanti akan kita mulai, dan di bulan Desember insya Allah akan ada informasi secara rincinya untuk kita sama-sama mulai untuk bergerak ke arah sana. Mungkin itu ya sedikit pengumumannya. Kita punya, sebenarnya waktunya sudah habis ya, tapi mungkin ada satu deh pertanyaan jika ada orang tua yang ingin bertanya untuk menanggapi pengumuman tadi. Baik, jika dirasa cukup, insya Allah apa yang ingin ditanyakan, apa yang perlu didiskusikan bisa kita bicarakan secara langsung ya, melalui chat, atau bisa juga menghubungi Pak Yusuf selaku ketua komite maupun pengurus komite lainnya. Insya Allah kita di sini akan bekerja sama tetap dalam rangka untuk membesarkan nilai-nilai Quran hati-hati para anak-anak dan juga setiap keluarga Gria Quran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin. Iya, boleh Abi. Ya. Assalamualaikum. Dari Pak Yusuf ada tambahan? Cukup Ustadz, paling nanti
apa ya, evaluasi setiap program ya, seperti misalkan gathering hari ini jumlah kehadiran berapa gitu ya. Nanti gathering berikutnya berapa. Kan lumayan banyak nih yang sekarang. Oh iya. Evaluasinya aja sih. Oh iya, baik. Lebihnya cukup Ustaz. Afwan. Baik, terima kasih Abi. Jadi cukup dilanjutkan. Oke, ya, alhamdulillah. Kita telah sampai penghujung acara ya. Pengumuman telah diberikan. Materi insya Allah hari ini sangat memiliki bobot yang cukup ya untuk suplemen kita dan bagaimana kita memahami perjuangan kita dan anak kita untuk istiqomah dalam mempelajari agama Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah insya Allah. Mungkin karena sudah sampai penghujung acara, kita tutup acara ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, serta istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, sekali lagi jazakallah khairan katsiran kepada seluruh orang tua santri yang sudah menyempatkan datang pada pertemuan kita kali ini. Insya Allah absen sudah direkap ya, sudah kita save di chatnya. Seperti tadi sudah diumumkan, untuk kedepannya gathering orang tua santri sifatnya wajib. Jadi akan ada kedepannya konsekuensi di saat orang tua tidak ikut dalam gathering orang tua santri yang diselenggarakan oleh Geria Quran ini. Untuk pertanyaan selanjutnya boleh chat langsung ke Ustadz Rozin atau chat ke saya terkait kegiatan-kegiatan orang tua santri dan mungkin kegiatan santri selanjutnya di bulan Desember dan sebagainya. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada perkataan atau mungkin kalimat-kalimat yang menyakiti hati atau kalimat yang salah saat saya mengisi MC kali ini. Insya Allah yang baik diambil dan yang buruknya boleh dibuang saja ya. Gitu, dan kebaikan hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah Ustaz, izin live. Assalamualaikum. Silakan. Lahir batin Ustaz. Insyaallah. Amin. Sehat-sehat ya Abi ya. Ustaz MTZ, mudah-mudahan sehat terus semuanya, Ustaz Rozin, para mudir semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, izin live. Insyaallah.